wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa bertemu kembali pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 dan kita masih melanjutkan tentang bab mawaris. Kita sedang mencoba beberapa latihan cara menghitung harta waris. Diingatkan kembali bahwa cara menghitung harta waris itu ada beberapa macam cara tergantung kasusnya. Pada pertemuan-pertemuan kemarin kita telah membahas dan mencoba latihan cara yang pertama, yaitu cara asobah. Masih ingat cara asobah adalah cara ketika kasusnya ahli warisnya itu ada asobahnya, baik asobah binafsihi maupun asobah biwairihi. Asobah binafsihi contohnya anak laki-laki saja asobahnya, tapi kalau asobah biwairihi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Itu kemarin telah dibahas dan kita coba latihannya. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua, yaitu dinamakan cara aul gitu ya. Ini barangkali agak asing di telinga kita, harus sering mengucapkan gitu. Cara aul. Kalau kemarin cara asobah, sekarang cara aul. Nah, cara aul ini kapan cara aul itu bisa ditempuh, bisa dilakukan? Nah, berarti cara aul ini ketika ahli warisnya tidak ada asobahnya. Tidak ada asobahnya. Mungkinkah dalam sebuah keluarga ahli warisnya tidak ada asobahnya? Ya mungkin saja, mungkin saja. Nah, ini contoh misalnya contoh. Nah, contoh seseorang meninggal dunia, meninggal ahli waris terdiri dari suami, ya, yang ahli warisnya nih, ibu, bapak, ya kan? Nah, kemudian satu anak perempuan. Nah, jadi anaknya cuma satu dan perempuan. Dia tidak punya anak laki-laki. Nah, masih ingat kalau satu anak perempuan tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini bukan asobah, ya kan? Nah, ya, maka gimana cara jawabnya? Nah, kita tentu menulis dulu, mengidentifikasi ahli warisnya. Ya, suami kita tulis suami, ibu, bapak, satu anak perempuan. Seperti biasa kita tentukan dulu bagian masing-masingnya, dapat seperberapa gitu kan. Nah, jangan langsung dikalikan harta waris. Kita tentukan dulu langkah pertama, suami. Nah, ini supaya kamu juga agak hafal. Ya. Nah, suami, ya, ada anak nih, ada anak perempuan. Berarti suami dapatnya bukan setengah tapi 1/4, ya kan? Nah, kita tulis 1/4. Nah, 1/4. Ini kayaknya agak, nanti takutnya nggak jelas, jadi agak mundur ke bawah. Suami 1/4 bawah. Kemudian ibu, ya, ibu yang meninggal punya anak nggak? Ada. Berarti masih ingat ibu itu kalau yang meninggal punya anak dapatnya 1/6, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, bapak. Bapak yang meninggal punya anak nggak? Punya anak perempuan. Berarti bapak juga 1/6, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, ahli warisnya adalah satu anak perempuan, satu anak perempuan. Yo, siapa yang ingat atau siapa yang bisa satu anak perempuan? Berarti bapak dulu menjelaskan anak perempuan tunggal, ya kan? Anak perempuan tunggal. Si yang meninggal ini punya anak cuma satu dan itu perempuan, anak perempuan tunggal, atau apa istilahnya tuh kemarin dikatakan anak semata wayang. Oh iya, anak
masih mata wayang. Masih ingat kalau ada orang tua punya anak cuma satu yaitu perempuan, satu perempuan dapatnya berapa? Masih ingat? Dapatnya adalah 1/2 atau setengah, ya. Nah, setengah. 1/2. Nah, tidak ada asoba di sini, tidak ada asoba. Semua punya bagian yang sudah ditentukan atau disebut dengan istilah zawil furud. Nah, jadi nggak ada sisa, nggak ada di sini, harus dibagi semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya nggak penasaran begini, supaya nggak penasaran. Bagaimana Pak kalau langsung dikalikan dengan harta waris? Coba, dicoba aja dulu. Kalau dikalikan dengan langsung dikalikan harta waris. Misalnya harta warisnya kan 780. Juta gitu kan ya, juta. Ya, contoh misalnya 780 dibagi dibagi 4. Itu dapatnya 195 juta. Coba nanti pakai kalkulator boleh, biar cepat ya. 195. 780 dibagi 6. Dapatnya berapa? 130 juta. Ini juga sama, 780 dibagi 6, 130 juta. Ya kan? Nah, kemudian 780 dibagi 2 setengah. Berapa? 390 juta. Ya, coba kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. 5 ya kan? 9 3 12 tambah 3 15 tambah 9 berapa? 15 tambah 9 24 ya, masih 2 tambah 1 3 4 5 tambah 3 8. 845 juta. Coba lihat ya bener nggak? Harta yang harus dibagikan ke ahli waris ternyata 845 juta. Sedangkan harta warisnya, ya kan? Sedangkan harta warisnya cuma 780 juta. Ayo gimana tuh? Kurang nggak? Ya kurang, ya kan? Kurang. Kalau kurang gimana? Siapa yang mau nombokinnya? Nggak ada yang mau. Ya kan? Siapa yang mau nombokin? Nah, harta warisnya ada sekian, ada 780. Begitu dibagikan ke ahli waris harus ada 845 juta. Nah, ya, masih kurang banyak tuh. Nah, maka caranya gimana? Nah, ini masalah. Kenapa nggak pas Pak? Kenapa nggak sama? Ya pasti nggak sama. Belum tentu sama gitu loh. Mungkin nggak sama. Kemungkinan besar malah nggak sama dengan harta warisnya. Dan harta waris nggak bisa ditambah-tambah, orang cuma segini misalnya. Ya, nah ini kalau dikalikan langsung dengan harta waris itu cara asobah. Masih ingat ya kemarin ya. Kalau ini bukan cara asobah, jadi nggak boleh dikalikan langsung dengan harta waris. Nanti akan terjadi seperti ini, kurang harta warisnya. Atau nanti kasus yang kedua mungkin aja sisa lebih harta warisnya, mungkin aja begitu. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu ini harus jangan begini cara ngitungnya nanti. Jangan seperti ini cara ngitungnya. Nah, gunakan cara aul. Nah, gunakan dengan cara aul. Nah, cara aul itu seperti apa? Jadi gini ya, kita hapus dulu, bukan dengan cara dikalikan langsung, ya kan? Nah, ini Bapak tulis itu supaya kamu jelas bahwa dengan cara begitu nggak bisa, gitu, dengan cara begitu nggak pas, gitu ya. Nah, bagaimana Pak cara aul tuh? Wah,
ini kamu yang ingat lagi bagaimana cara belajar matematik dulu. Ya, cara awal ya, cara awal di sini caranya. Ada dua langkah paling tidak. Yang pertama, cara awal itu adalah kita tentukan dan bisa tentukan asal masalah. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan asal masalahnya. Apa Pak asal masalah tuh? Nggak usah bingung. Ini asal masalah itu istilah dalam ilmu faraid, ilmu menghitung harta waris. Tapi kalau dalam matematika sebetulnya kita udah tahu, udah pernah belajar dulu. Mungkin waktu SD atau SD lah mungkin ya. Masih. Asal masalah itu sama dengan KPK. Apa KPK itu? Masih ingat nggak? Kelipatan persekutuan kecil. Pelipatan persekutuan kecil. Jadi itu langkah pertama, kita tentukan KPK-nya, kita tentukan asal masalahnya kalau dalam ilmu faraid. Jadi setelah ditulis bagian masing-masing, ya, kemudian kita tentukan asal masalahnya. Kita tulis ini AM, gitu ya, misalnya. Itu asal masalah. Coba kita sama-sama tentukan asal masalahnya itu. Apa KPK itu apa sih? Cari bilangan yang, gitu kan? Cari bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi. Kasus ini, di sini berapa nih? 4, 6, ini juga 6 ya kan? 2. Kan begitu. Jadi cari angka berapa yang bisa dibagi 4 kalau dalam kasus ini ya, kasus yang contoh ini. Cari bilangan berapa yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 2. Tapi yang paling kecil. Ya. Jadi kira-kira berapa tuh angkanya? KPK-nya berapa kira-kira yang bisa dibagi 4? 6 Pak, 6 dibagi 4 nggak bisa. Ayo berapa? Berarti berapa paling kecil? 12, ya kan? Angka 12 ini bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Jadi nanti kita tulis langkah pertama, tentukan KPK-nya, tentukan asal masalahnya, berarti asal masalahnya 12, gitu kan? Nah, setelah ketemu dengan angka 12 KPK-nya, berarti ya kita masukkan angka 12 itu, ya kan? Kita masukkan angka 12 itu untuk mengubah bilangan yang ada di awal tuh, yang ada di sini tuh. Ya, coba menentukan KPK itu untuk apa sih? Ini matematika, coba Bapak sebetulnya nggak begitu paham ya matematika, tapi ya coba kita bareng-bareng. Menentukan KPK itu kan berarti untuk menyamakan apa nih yang di bawah tuh pembilang atau penyebut ya. Yang di bawah tuh. Nah, kan ada yang ada di atas, ada di bawah gitu ya. Nah, ini untuk menyamakan yang di bawahnya tuh. Berarti kalau angka asal masalahnya atau KPK-nya 12, berarti kan yang di bawahnya itu 12 gitu kan? Tinggal menentukan yang di atasnya. Coba 12 dibagi 4 berapa? 3 kan? 3 kali 1 3 per 12. 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6 kan? 6 kali 1 ya 6. Gitu kan? Itu juga sama. 12 dibagi 6 kali 1 berarti 6. 12 dibagi 2. Ini 12 bener nggak nih? 12 dibagi 6, masa 6 sih? Salah dong. Bener ya?
12 dibagi 6 berapa? 2 kan? 2 kali 2 kali 1 2. 2 per 12. 12 dibagi 6 kali 1 2. 2 per 12. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 kali 1 6. Nah, begitu kan? Nah, jadi yang tadinya 1/4 berubah jadi 3/12. Yang tadinya 1/6 berubah jadi 2/12. Ini juga 2/12. Yang tadinya 1/2 berubah jadi 6/12. Ini setelah dimasukkan APK-nya atau asal asalannya. Nah, pertanyaannya kira-kira ini kelompok pertama lah katakanlah. Misalnya 1/4 ini nilainya sama enggak dengan 3/12. 1/6 sama enggak nilainya dengan 2/12. Nilainya sama enggak? Sama kan? Ya pasti sama dong. 1/2 ya sama dengan 2/12. Ya. Nah, jadi gimana Pak? Ini setelah diketahui asal masalah atau KPK-nya, kalau langsung dikalikan dengan harta waris, itu hasilnya sama nggak ketika dikalikan dengan yang kelompok pertama yang tadi itu? Pasti sama. Artinya apa? Pasti kurang tadi, seperti tadi kurang. Karena apa? Meskipun berubah angkanya, tapi nilainya masih sama. Jadi gimana Pak? Nah, jangan langsung dikalikan dulu. Kita ikuti langkah kedua. Langkah keduanya apa? Ya. Ini Bapak lupa nih, sebetulnya Bapak pengen nanya ke kamu. Ini yang di atas itu penyebut atau pembilang? Pembilang atau penyebut? Ini yang di bawah, yang di atas, mana pembilangnya, mana penyebutnya? Yang di atas itu pembilang atau penyebut? Pembilang atau penyebut. Nah, itu kamu paham tuh. Jadi langkah keduanya adalah yang di atas nih ya, bilangan yang di atas. Kalau nggak salah pembilang kan sih yang di atas dulu. Pembilang atau penyebut ya, pembilang ya. Nah, jadi jumlahkan, gitu. Jumlahkan pembilang, benar-benar nih. Jumlahkan pembilang untuk dijadikan penyebut. Ini langkah kedua. Langkahnya, langkah awal. Jadi jumlahkan pembilang untuk dijadikan penyebut. Jadi gimana Pak? Ya diubah lagi. Caranya adalah jumlahkan pembilang untuk dijadikan penyebut. Coba kita jumlahkan pembilangnya. Yang di atas kan 3 ditambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 6, 13. Nah, 13 kan jumlahnya kan. Maka nanti asal masalahnya dari 12, APK-nya 12 kan, berubah jadi 13. 13 dari mana? Dari penjumlahan pembilang. Ulangi. 3 ditambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 6 jadi 13. Jadi yang asalnya 12 berubah jadi 13. Setelah tahu jadi 13, kita masukkan. Berarti 3/13 sekarang. 3/13, bukan per 12. Setelah dijumlahkan pembilangnya. Jadi yang di sini 2/12. 2/12, 6 salah. Kok 12 sih? 13. Tadi 13. 2/13
2 per 13, 6 per 13. Jadi yang tadinya 12 dari asal masalah pertama berubah jadi 13. Ingat 13 dari mana? 13 dari penjumlahan pembilang. 3, 2, 2, 6. 13. Nah, setelah mengikuti langkah yang kedua, jumlahkan pembilang untuk dijadikan penyebut. Nah, kita coba sekarang dikalikan dengan harta warisnya. 780 juta. Nah, gitu ya. Coba kita kalikan, kita bagi ya. 780 dibagi 13. 780 dibagi 13 kali 3. 780 dibagi 13 kali 3. Nah, caranya gini, satu aja untuk patokan, nanti kan 780 dibagi 13 semua tuh. Nah, ya. 780 dibagi 13 itu berapa? Berapa? 60 kalau nggak salah. Ya, coba ada di kalkulator ya. 60. Nah, 60 kemudian bentar dulu. 700 coba biar jelas ya kalau kalkulator nih. 780 biar pas gitu, maksudnya biar 780 kan, 780 dibagi 13 60 benar. Nah, 60. Nah, ini 60 ini untuk patokan nih. Nanti kalikan di atasnya kan. 780 dibagi 13 60. 60 juta kali 3. Berarti berapa? 180 juta, ya kan? Nah, tadi kan 780 kali 13 60. 60 kali 2 berarti 120. Ini juga 60 kali 2 120. Kan gitu. Kemudian nah ini 780 dibagi 13 60 kan? 60 kali 6 berarti berapa? 360, ya kan? 360 juta. Nah, gitu. Sekarang dicoba dijumlah. 0 0 0 0 0. Ya kan? 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12 tambah 6 8. 18 ini 1 tambah 1 2 3 4 tambah 3 7 780 juta. Tuh jadinya pas toh antara harta waris kemudian dibagi dengan ahli waris sama jadinya 780 juta. Jadi untuk menyelesaikan cara haul ditulis ditentukan asal masalahnya atau KPK-nya, kemudian dimasukkan KPK-nya, kemudian jumlah pembilangnya, jumlahkan pembilang untuk dijadikan penyebut. Nah, gitu caranya. Baru dikalikan dengan harta warisnya. Nanti hasilnya pasti pas. Nah, gitu. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, itu caranya. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Kita coba latihannya. Nah, latihannya coba, kemudian nanti dikirim di RES lagi. Ya, ini kalau kalian senang hitung-hitungan tertantang nih, ya. Baik, kita coba latihannya. Anggap aja ini D ya. Anggap aja ini D. Nah, sebentar lagi. D latihannya. Ahli waris terdiri dari coba istri, suami ganti istri. Istri. Ini ditulis nanti tulis ya ini ya. Istri. Kemudian ibu bapak masih tetap. Kemudian satu anak perempuan yang kita ganti
2 anak perempuan. Harta warisnya berubah dong, diganti ya. Harta warisnya misalnya ganti 216 juta. Silakan kalian isi jadi gini tuh, dihapus. Berarti ini suaminya diganti istri ya. Nanti kamu kan nulisnya nanti jawabnya adalah istri. Ini sudah Bapak tuliskan nih. Ibu bapak ininya 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Nah, harta warisnya 216. Gitu ya. Ini tulis sebagai latihan cara aul. Ini berarti anggap aja salah. Ini cara aul, ini A, yang tadi A ya. Nah, tadi itu yang contoh aul yang dibahas bareng itu A. Nah, ini latihannya berarti B. Nah, gitu ya. Kita coba, silakan nanti lihat bukunya lah, nggak apa-apa kalau nanti lihat bukunya, jawab, kemudian hasilnya coba dikirim ke Bapak lewat LMS. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.